Dah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tekstur tanah. Jadi tekstur tanah itu salah satu indikator kesuburan fisik. Yang dimaksud dengan tekstur adalah proporsi atau persentase bahan-bahan penyusun tanah terhadap tanah secara keseluruhan di satu tempat. Jadi misalnya kita udah tahu bahwa komponen penyusun tanah itu berdasarkan ukuran partikelnya, dari mulai yang paling besar adalah pasir, kemudian yang lebih kecil debu, dan yang paling kecil itu lempung. Sebenarnya di bawahnya lempung ada lagi kayak koloid bahan organik dan seterusnya, tapi secara umum itu. Nah, persentase dari ketiga penyusun tanah tadi kemudian akan menentukan kelas tekstur tanah. Untuk mengujinya kita pakai metode sederhana, dan ini sudah metode yang sudah dipraktekkan mungkin dari abad 19 ya, ketika orang-orang sudah tahu bahwa istilahnya partikel penyusun tanah itu menentukan kesuburan fisik tanah. Nah, kita bahannya pakai plastik ini, di ujungnya diikat, kemudian kita isi air dan tanah yang mau kita uji teksturnya, kemudian dikocok sampai rata. Nah, nanti mereka akan partikel tanah akan mengendap berdasarkan massa jenisnya. Yang paling berat tentu yang ukurannya paling besar, yaitu pasir. Kemudian di tengah-tengah, di atasnya pasir nanti biasanya akan ada debu. Nah, yang paling atas adalah lempung. Nah, kemudian setelah itu kita akan ukur. Jadi misalnya tinggi kolom tanah ini misalnya 30, tadi kita sudah ukur dari 36 cm. Kemudian tinggi pasirnya itu tadi 22 cm, tinggi lempungnya itu tadi sekitar 8 cm. Sisanya adalah sisanya adalah lempung. Jadi pasir 22, debunya 8 cm, sisanya adalah tinggi dari lempung. Nah, kemudian nanti di persentase masing-masing nih, 22 cm dibagi 35 cm dari total tinggi kolom secara keseluruhan. 8 cm tinggi debu juga dibagi dengan tinggi kolom secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah lempung. Nah, total itu semua persentase masing-masing nanti kemudian kita akan cocokkan dengan tabel. Ada tabel kelas tekstur tanah, ada juga segitiga tekstur tanah, tapi kita akan pakai yang lebih sederhana, yaitu tabel tekstur tanah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa juga yang lebih sederhana, misalnya nggak ada plastik, teman-teman pakai toples yang permukaannya rata, permukaan dinding-dindingnya rata, sehingga teman-teman bisa antara dari bawah sampai atas tuh volumenya sama gitu, atau dindingnya sama, bukan toples yang berbentuk aneh-aneh gitu, bukan, tapi yang bener-bener tabung bentuknya ya. Sama prinsipnya, diaduk sampai rata, kemudian didiamkan 1 hari. Lebih lama lebih bagus, tapi biasanya 1 hari sudah seperti ini. Jadi kelihatan ini ada yang halus sekali, di atas pasti lempung, kemudian yang agak kasar itu debu, dan yang paling kasar itu pasir. Nah, nanti dibagi tadi berdasarkan persentase tadi, dibagi, kemudian disesuaikan dengan tabel. Kita akan tahu nih kelas tekstur tanah yang kita tes itu apa masuknya. Nah, itu kemudian akan menjadi acuan, oh tanah ini nih karakternya seperti apa. Misalnya kayak ini kemungkinan besar tanahnya tanahnya debu berpasir. Nah, lempung debu berpasir. Nah, karakter tanah berpasir ini porositasnya tinggi sehingga tidak bisa menyerap air atau menyimpan air dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga kapasitas tukar kation atau kemampuan dia mengikat nutrisi juga rendah. Berarti treatmentnya apa? Oh, treatmentnya berarti harus banyak-banyak bahan organik, harus banyak-banyak arang, harus banyak-banyak kita bangun humus di tanah tersebut. Humus ya asalnya dari bahan organik yang sudah dikomposkan, kemudian proses pengomposan lebih lanjut, itu nanti yang akan jadi humus. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tekstur tanahnya, itu akan menentukan treatment kita ke tanah itu seperti apa. Meskipun kalau petani ya tahu, oh kalau petani yang tulen ya sudah tahu ini banyak pasirnya, berarti tidak bisa menyimpan air dalam jangka waktu lama. Oh, dia terlalu banyak lempung dan debunya, tanahnya berat kayak tanah-tanah sawah. Oh, berarti istilahnya treatmentnya juga berbeda. Itu sih. Sekian, terima kasih.